Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai manajemen mutu dan akreditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NPM 2013041049. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi mutu menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Juran pada tahun 1993. Menurut beliau, mutu produk ialah kecocokan penggunaan produk atau fitness force untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan produk tersebut didasarkan atas 5 hal utama. Yang pertama teknologi, kedua psikologis, ketiga waktu, keempat kontrakstual, dan yang kelima etika. Yang kedua yaitu menurut Kropsky pada tahun 1979 halaman 58. Menurut beliau, mutu ialah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan apa yang disyaratkan dan distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, dan standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Yang ketiga, yaitu menurut Deming tahun 1982 halaman 176. Menurut beliau, mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dan membeli produk tersebut, baik berupa barang maupun jasa. Yang keempat, menurut Feigenbaum pada tahun 1986 halaman 7. Menurut beliau, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction, yaitu suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menurut Garvin pada tahun 1994. Jadi menurut beliau, mutu ialah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dari beberapa konsep mutu yang sudah diutarakan oleh para ahli, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk. Karakteristik mutu. Menurut Husaini Usman, mutu memiliki 13 karakteristik. Pertama, kinerja, yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya, kinerja guru dalam mengajar baik. Kedua, waktu ajar, yakni selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya, memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Ketiga, handal, yakni usia pelayanan prima bertahan lama. Misalnya, pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun ke tahun. Keempat, daya tahan, yakni tahan banting. Misalnya, meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan, tidak tutup. Kelima, indah, yakni contohnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik. Keenam, manusiawi, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya, warga sekolah saling menghormati. Ketujuh, mudah penggunaannya, sarana dan prasarana dipakai. Misalnya, aturan-aturan sekolah mudah diterapkan. Kedelapan, bentuk khusus, yakni keunggulan tertentu. Misalnya, sekolah ada yang unggul dengan hampir semua lulusan diterima di universitas tertentu. 9. Standar tertentu, yakni memenuhi standar tertentu. Misalnya, sekolah sudah memenuhi standar pelayanan minimal. 10. Konsistensi, yakni keajikan, konstan, atau stabil. Misalnya,
Mutu sekolah dari dahulu sampai sekarang tidak menurun, seperti harus mengatrol nilai siswa-siswanya. 11. Seragam, yakni tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya, sekolah menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. 12. Mampu melayani, yakni mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya, sekolah menyediakan kotak saran, dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Ke-13, ketepatan, yakni ketepatan dalam pelayanan. Misalnya, sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah. Guru-guru tidak salah dalam menilai siswa-siswanya. Itulah 13 karakteristik mutu. Perkenalkan diri, saya Ulfia Nur Anissa, NPM 2013041031. Saya Ulfia Nur Anissa, NPM 2013041031 akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian akreditasi sekolah dan ruang lingkup akreditasi. Berdasarkan pedoman akreditasi sekolah atau madrasah pada tahun 2018, akreditasi sekolah atau madrasah diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan self-regulation atau regulasi diri agar sekolah atau madrasah mengenal kekuatan dan kelemahan dalam sekolahnya untuk meningkatkan kekuatannya serta memperbaiki kelemahannya. Dalam hal ini, akreditasi memiliki makna proses pendidikan. Selain itu, akreditasi juga merupakan penilaian hasil dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah atau madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu sesuai ketetapan pemerintah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai ruang lingkup dari akreditasi. Ruang lingkup akreditasi sekolah atau madrasah meliputi yang pertama ada taman kanak-kanak, TK atau Raudul Atfal atau RA. Yang kedua ada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga ada sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Yang keempat ada sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yang kelima ada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Yang keenam ada sekolah luar biasa yang terdiri atas taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah, sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa, sekolah menengah luar biasa. Sekian materi saya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulamit Sania Permato Putri dengan NPM 2013041047. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan dan manfaat akreditasi. Tujuan akreditasi sekolah dan madrasah ialah agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada standar nasional pendidikan. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan. Selain itu, akreditasi sekolah atau madrasah ini bertujuan juga untuk yang pertama ada memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Lalu yang kedua adalah memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan yang ketiga memberikan rekomendasi tentang menjamin mutu pendidikan kepada program atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Lalu ada manfaat dari akreditasi ini. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah atau madrasah
dan rencana pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. Lalu yang ketiga dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, dan tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. Yang keempat, membantu mengidentifikasi sekolah atau madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta, dan donatur program atau bentuk bantuan lainnya. Yang kelima, ada bahan informasi bagi sekolah atau madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Lalu ada membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Haridul Kurnia, NPM 2013 04 1041. Baik, saya akan membahas materi tentang fungsi akreditas dan terakhir yaitu simpulan. 1. Fungsi akreditas. Dengan menggunakan instrumen akreditas yang komprehensif, hasil akreditas diharapkan dapat memetakan secara utuh profil sekolahnya atau madrasah. Proses akreditasi sekolah atau madrasah berfungsi untuk 1. Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah. Dilihat berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal peserta indikator atau indikator. 2. Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk bertanggung jawab sekolah atau madrasah kepada publik apakah layanan yang diberikan oleh sekolah madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 3. Yaitu pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah atau madrasah. Yang terakhir yaitu simpulan. Dari beberapa konsep mutu yang diutarakan oleh para ahli, maka yang dapat diambil dari kesimpulan ini adalah bahwa mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk, sedangkan akreditas adalah proses penilaian sebuah produk terhadap kelayakan dan kinerja program pendidikan yang dilakukan secara komprehensif menurut Husaini Usman 2009 dalam bukunya Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, dengan mengatakan bahwa mutu memiliki 13 karakteristik, antara lain kinerja, waktu wajar, handal, daya tahan, indah, hubungan manusiawi, mudah penggunaannya, bentuk khusus, standar tertentu, konsisten, seragam, mampu melayani, dan ketepatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.